Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk adik dan bude dan saudara-saudara, untuk menunggu saja ya, untuk mempersingkat waktu. Tengah-tengah kita sudah hadir. Sudah Moko Suroso. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita senantiasa lipat di antaranya lipat iman dan lipat sehat, yang alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali di rutinan mingguan keluarga Sakti Manyu. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai ke dan yang terang benderang ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk Ustaz sudah berada di tengah-tengah kita selaku hukum materi. Saya bacakan dulu untuk riwayat dari Ustaz Sudarmoko LC Eskom, lahir di Banjarnegara 27 Februari 1984. Beliau tinggal di Jalan Masjid 5 nomor 54 RT 9 RW 06 Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Untuk riwayat pendidikannya, beliau lulusan dari S1 Komunikasi Penyiaran Islam dan STID Muhammad Nasir. Untuk pengalaman kerja beliau, untuk sekarang mengajar di SD Al-Quran An-Nur, mata pelajaran dunia. Untuk materi hari ini yaitu durasinya 60 menit dan untuk tanya jawabnya 30 menit. Untuk tema pengajian hari ini yaitu Tazkiyatun Nafs. Untuk mempersingkat waktu, untuk kita Moko silakan. Langsung saya nih. Langsung saja Ustaz. Tafadhol. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'alimna wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian yang tergabung dalam Yayasan Nur Iman Mursidi, ya. Nur Iman Mursidi.
yang semoga sesuai dengan nama yayasannya ini, maka kita semua mendapatkan cahaya iman yang menjadi petunjuk, ya. Cahaya iman yang menjadi petunjuk. Karena mursyid itu artinya adalah yang memberikan pengarahan, ya, yang memberikan petunjuk, pencerahan terhadap kebenaran. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati dan semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema pada malam hari ini, tema besarnya adalah tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs, ya. Ini ada Mas Ibrahim, ya, Masya Allah. Sehat ya Mas Ibrahim, ya. Tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafsi itu berasal dari dua kata. Berasal dari dua kata. Yang pertama adalah tazkiyah, kemudian digabungkan dengan an-nafs. Tazkiyah itu berarti atau berasal dari kata zakka yuzakki tazkiyatun. Zakka yuzakki berarti apa? Mensucikan. Ya, zakka yuzakki itu mensucikan. Atau bisa juga membersihkan. Sehingga kalau tazkiyatun berarti pembersihan atau pensucian. Kemudian an-nafsi itu bisa diantara artinya adalah jiwa. Pensucian jiwa. Jadi ketika dua kata ini digabung, tazkiyatun nafsi atau tazkiyatun nufus berarti adanya proses untuk mensucikan jiwa, ya. Adanya proses yang dilakukan oleh setiap kita untuk mensucikan jiwa kita. Nah, sehingga ketika kita mengenal istilah ini, maka setidaknya sudah terbayang bahwa yang menjadi objek dari pensucian tersebut adalah jiwa kita. Dan jiwa kita itu terdiri secara umum, ya, terdiri dari adanya pikiran dan juga hati, ya. Jadi komponen dari jiwa kita yang membentuk jiwa kita adalah yaitu hati dan juga pikiran. Sehingga lebih rinci lagi bahwa tazkiyatun nafs itu adalah proses untuk mensucikan pikiran kita dan juga mensucikan hati kita. Sehingga ketika hati kita dan pikiran kita bersih atau suci dari hal-hal yang memang harus dibersihkan dan disucikan, maka akan terbentuk jiwa yang mutmainnah. Jiwa yang mutmainnah. Sebagaimana disebutkan dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Ya. Nah, jiwa yang tenang inilah yang kemudian akan kembali kepada Rabb-nya dengan hati yang bersih, yaitu qalbun salim, ya, hati yang selamat, ya. Sehingga ketika jiwa itu menjadi jiwa yang mutmainnah, maka akan kembali kepada Allah dalam keadaan qalbun salim, ya. Dan juga akan dipersilahkan untuk apa? Untuk masuk ke dalam surga Allah. Sehingga yang masuk ke dalam surga Allah itu adalah
orang yang memiliki jiwa yang bersih, ya, jiwa yang bersih. Maka dalam ayat tersebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, wahai jiwa-jiwa yang mutmainnah, yaitu yang tenang, yaitu jiwa-jiwa yang bersih, ya, irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Rabbmu, radiyatan mardiyah, dengan penuh keridhaan dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surga. Masya Allah. Ya, mohon maaf sempat terhenti ya. Assalamualaikum Bapak Agus ya. Ya. Saya Ustadz. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya. Saya suka ini TV zaman dulu ya. Jadi saya modal. Assalamualaikum Bapak Luhur ya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Jadi itu penting sekali kita untuk berjuang mendapatkan jiwa yang bersih. Maka kita perlu melakukan tazkiyatun nafs, yaitu bagaimana membersihkan dan mensucikan jiwa kita. Jiwa yang terdiri dari komponen hati dan juga pikiran, ya, sehingga bagaimana pikiran kita agar berpikir yang positif dan juga hati kita agar senantiasa tertuntun untuk berada dalam keadaan hati yang lurus, ya, hati yang lurus. Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, tazkiyatun nafs itu sesuatu yang sangat penting di dalam Islam, ya, di dalam Islam. Bahkan ini juga menjadi tugas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bluetooth mode. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, The Bluetooth device is connected successfully. Mendapatkan misi atau tugas untuk mensucikan, ya, untuk mensucikan jiwa para sahabat. The Bluetooth device is dijelaskan dalam surah Al-Baqarah, ya, ayat 151. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Jadi sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul di antara kamu, ya, rasul di antara kalian. Atau apa tugasnya? Tugas para rasul itu, atau tugas rasul tersebut adalah yatslu 'alaikum ayatina, membacakan ayat-ayat kami, ya, yaitu firman-firman Allah. Kemudian wa yuzakkikum. Nah, ini yang menjadi titik tekan pembahasan kita. Wa yuzakkikum, dan juga mensucikan dirimu. Ya. Kemudian dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, ya, dalam tafsir beliau, bahwa mensucikan jiwa itu maksudnya adalah membersihkan mereka, yaitu para sahabat, dari keburukan akhlak. Jadi ini menjadi poin atau titik poin pembahasan pada malam, bahwa apa? Mensucikan jiwa atau tazkiyatun nafs, yang merupakan
tugas pokok para nabi dan rasul itu, yaitu mensucikan jiwa atau mensucikan hati dan pikiran para sahabat, ya, itu diantaranya maknanya adalah membersihkan mereka dari keburukan akhlak, ya, membersihkan mereka dari keburukan akhlak. Di antara akhlak jahiliyah, ya, di antara akhlak jahiliyah yang berkembang pada masa itu adalah berbangga-bangga dengan nasab, ya, berbangga-bangga dengan nasab. Oh, saya keturunan fulan, saya keturunan fulan. Itu termasuk kebiasaan jahiliyah pada saat itu, ya. Jadi, dan itu termasuk yang kemudian oleh Rasulullah SAW berusaha untuk diperbaiki, ya. Makanya Rasulullah SAW adalah innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi hanya saja saya diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak, ya. Jadi menyempurnakan akhlak. Nah, sehingga mensucikan jiwa di antara maknanya adalah membersihkan keburukan akhlak. Yang kedua adalah kotoran jiwa dan perbuatan-perbuatan jahiliyah, ya, perbuatan-perbuatan jahiliyah yang dilakukan pada masa sebelum datangnya Islam, ya. Sehingga berbangga-bangga dengan nasab, ya, kemudian suka mengejek yang lain, ya, itu termasuk kebiasaan-kebiasaan jahiliyah, ya. Termasuk juga adalah berbangga dengan status sosial, ya, dengan status sosial, ya. Maka itu masuk dalam pembahasan ini. Baik, Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala, ya, menjelaskan bahwa ketakwaan itu, ya, ketakwaan itu adalah bagaimana kita berusaha untuk mensucikan jiwa kita. Maka Allah SWT menyebutkan wa nafsiu wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa serta penyempurnaannya dalam penciptaan, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa yaitu kefasikan dan ketakwaan, ya, bahwa Allah menunjukkan ini loh yang perbuatan yang tidak baik, ini loh perbuatan yang baik, sehingga kita diberikan diberikan peluang untuk memilih, ya. Makanya manusia dibedakan dengan hewan atau binatang itu karena manusia memiliki akal, sehingga bisa memilah dan memilih mana yang baik, mana yang buruk. Nah, Allah SWT sudah memberikan sensitivitas pada diri kita, setiap manusia, untuk memahami, oh ini yang buruk, ini yang baik. Dan itulah biasanya dimulai dari usia tamyiz. Dari usia tamyiz. Kenapa disebut usia tamyiz? Karena tamyiz itu artinya membedakan. Jadi biasanya usia tamyiz itu sudah mulai bisa membedakan, oh ini yang baik, ini yang buruk. Nah, terlebih lagi nanti disempurnakan pada usia baligh, ya, pada usia baligh, ya. Maka Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah SWT sudah memberikan ilham itu, yaitu bahwa manusia sudah dibekali untuk bisa memahami mana yang baik, mana yang buruk, maka Allah SWT memberikan satu statement, yaitu apa? Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung bagi siapa saja yang bisa melakukan proses pensucian jiwa tersebut. Karena tadi Allah bersumpah di awal ayat wa nafsiu. Wa nafsiu itu jiwa. Jadi kemudian dikembalikan
kepada konsep ini, kalau orang itu ingin beruntung, maka man zakkaha, maka berusaha untuk mensucikan jiwa itu. Kemudian berikutnya, statement berikutnya, waqad khaba, sungguh sangat merugi, ya, sungguh sangat merugi, man dassaha, siapa saja orang yang mengotori jiwa itu. Sehingga yang awalnya hati itu bersih, yang awalnya pikiran itu bersih, kemudian orang tersebut dengan perbuatan-perbuatan buruknya itu akan membuat pikiran menjadi kotor dan juga hati menjadi kotor. Maka dalam ayat yang lain Allah SWT menyebutkan kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla, sekali-kali tidak, ya, sekali-kali tidak, bal rana, bahkan kerak-kerak yang ada di atas atau yang mengotori hati-hati mereka itu kenapa atau dari mana kerak itu datang? Kerak itu datang itu disebabkan makanu yaksibun, yaitu karena apa perbuat dari perbuatan-perbuatan buruk. Jika hati itu akan kotor, itu ketika berbuat buruk. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, ya, idza aznaba al-abdu khati'atan, ya, nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Jadi ketika seorang hamba itu berbuat dosa, ya, ketika seorang hamba itu berbuat dosa, maka akan ditorehkan satu titik noda di hatinya. Ya. Maka ketika hamba itu kemudian bersegera untuk bertobat, maka ibaratnya noda-noda itu akan bersih. Tapi kalau kemudian malah asik dengan perbuatan dosanya itu, maka titik-titik itu akan semakin banyak. Dan ini ibaratkan oleh Al-Imam Al-Mujahid itu seperti telapak tangan. Ini mohon maaf, ini telapak tangan nih. Seperti telapak tangan, ketika berbuat dosa maka menutup satu jari. Berbuat dosa lagi, menutup satu jari lagi. Berbuat dosa, sehingga hati yang berupa telapak tangan ini akan tertutup dengan kotoran-kotoran. Maka hati yang seperti ini akan susah menerima kebenaran. Jadi ketika dinasehati itu seolah-olah nasihat itu adalah musuh. Ya, ketika ada kebenaran yang disampaikan, maka kebenaran itu dianggap sebagai kesalahan bagi dia. Seperti itu. Maka disinilah pentingnya untuk senantiasa berusaha mensucikan jiwa kita. Dan tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa jiwa itu terdiri dua komponen utama, yaitu hati dan pikiran. Sehingga objek yang kita berusaha untuk mensucikan atau kita sucikan itu atau bersihkan adalah pikiran kita dan hati kita. Ya. Dan kalau saya kadang ada kesempatan untuk menangani ruqyah atau itu biasanya di antara penyebab utama seseorang itu terkena pengaruh-pengaruh gangguan jin itu karena ada pikiran yang buruk atau hati yang buruk. Ya, ada hasad, ada iri, ya, ada dengki, ada pikiran-pikiran yang buruk, ya. Maka kemudian itu akan memudahkan dan menjadi celah setan untuk berusaha menguasai. Sehingga ada yang sampai reaksi misalkan kesurupan atau hanya terasa sakit di badan, nggak enak, terasa nyesek dan lain sebagainya. Sehingga ada satu istilah ketika hati kita itu ada kotoran, ada hal-hal yang buruk dalam hati kita,
maka apa? Itu ibaratnya seperti, mohon maaf ya, seperti ada sampah yang ada sampah di rumah kita. Kalau ada sampah di rumah kita, otomatis nanti sangat mengundang datangnya lalat. Ya, sangat mengundang datangnya lalat. Nah, itu ibaratnya ketika ada kotoran dalam hati kita, maka itu sangat mengundang datangnya was-was syaitan. Sangat mengundang datangnya gangguan-gangguan syaitan. Ada waktu itu satu kasus, seorang mahasiswi itu kesurupan ya, kesurupan, kemudian dari ba'da asar dicoba ditangani, diruqyah oleh teman-temannya. Qadarullah sampai jam 11 malam masih reaksi seperti itu. Ada yang susah untuk keluar. Maka kemudian dicobalah untuk diruqyah ya. Coba saya tanya kepada mahasiswi tersebut, karena reaksinya itu 50-50, kadang sadar dia, kadang dikuasai jin. Maka ketika sadarnya saya tanya, apa yang Anda rasakan di dalam hati Anda? Apakah Anda itu memiliki ganjalan-ganjalan dalam hati? Maka dijawab oleh mahasiswi itu, ada Ustaz, ada yang mengganjal dalam hati saya. Saya tanya, apa itu? Ya, saya memiliki dendam kepada teman SMA. Dan pada saat ini dendam itu sangat membara sekali. Ya. Maka kemudian dengan pelan-pelan saya sampaikan, cobalah hal itu dikikis, atau kalau bisa dibuang, singkirkan dulu. Ya, singkirkan dulu. Subhanallah, kemudian mahasiswa itu berusaha untuk meredakan perasaan-perasaan amarah itu, dendam itu kepada temannya tadi. Maka kemudian tidak lama dari situ dia muntah, dan jin yang tadi susah keluar, kemudian alhamdulillah dengan izin Allah keluar. Dan itu ternyata memang ketika masih ada ganjalan-ganjalan dalam hati berupa keburukan, maka itu ibaratnya bisa menjadi pegangan jin, sehingga jin itu ada alasan untuk bisa terus berada dalam tubuh seseorang. Seperti itu. Maka Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, sangat penting untuk kita berusaha ya membersihkan jiwa kita, baik membersihkan hati kita dan membersihkan pikiran kita dari kotoran-kotoran. Nah, kemudian apa saja contoh-contoh misalkan baik yang merusak atau mengotori hati kita? Di antaranya adalah yang paling mengotori hati, dan ini paling prinsip, adalah kotoran hati yang berupa syirik, ya, kotoran hati yang berupa syirik. Karena mensucikan jiwa yang paling utama adalah bagaimana kita meluruskan tauhid kita kepada Allah, ya, meluruskan tauhid kita kepada Allah. Maka Allah SWT memberikan konsep kehidupan, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadah kurbanku, segenap aktivitas hidup, bahkan sampai dengan matiku, lillahi rabbil alamin. Itu hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Maka dalam ayat ini para mufassir kemudian menjelaskan ada dua ibadah utama di situ yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah utama tersebut adalah sholat dan kurban. Nah, ini menjadi patokan ini. Kalau sholatnya ikhlas, ya, disebutkan oleh Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah, kalau sholatnya ikhlas, kalau ibadah kurbannya ikhlas, maka ibadah-ibadah atau amalan yang lain itu akan mudah ikhlas. Ikhlas ini ada 3 dimensi, ya, dijelaskan oleh para ulama. Ikhlas itu ada 3 dimensi. Dimensi yang pertama adalah
ikhlas ya, ikhlas sebelum berbuat. Jadi sebelum beramal, misalnya sebelum sholat atau sebelum kurban, kita itu menjaga keikhlasan. Jangan sampai kita mau sholat, kita mau kurban, tapi dalam hati kita ingin dipuji orang. Ya, apalagi kemudian kalau urusan kurban, wah ini nama saya belum tercantum ini. Ya, nama saya belum ditulis ini. Ya, yaitu kalau sekedar untuk mentakkid itu tidak masalah. Tapi kalau kemudian dalam hati kita ada apa terbesit, nanti kalau nggak ditulis nggak diketahui orang seperti itu. Nah itu akan bisa menghilangkan keikhlasan. Nah, ikhlas sebelum beramal itu penting dijaga. Kemudian ketika beramal, maksudnya misalnya ketika kita sedang sholat atau ketika kita sedang proses berkurban, itu pun harus menjaga ikhlas. Ya, terkadang setan memberikan was-was, kemudian kita tidak sadar nyeletuk gitu ya, nyeletuk. Ini sapi saya nih yang paling gede. Ini sapi saya yang paling besar ini. Oh ini kambing saya yang paling besar ini, etawa ini. Ya. Atau domba saya ini domba Garut. Masya Allah ini gede sekali. Ini saya beli 12 juta misalnya. Nah itu kalau sebagai sebuah motivasi bagus. Tapi sangat sangat dikhawatirkan itu nanti akan terjerumus ke tadi, kita ingin dipuji sama orang lain. Nah itu masuk dalam kategori riya ya, masuk dalam kategori riya. Dan riya, Bapak dan Ibu sekalian, riya itu masuk dalam kategori syirik ya. Dan syirik ini walaupun syirik yang kecil, tapi syirik ini masuk kategori dosa besar. Ya, dosa yang paling besar itu syirik. Maka ya kita berusaha ya, yang awal kali untuk ditazkiyah jiwa kita, yaitu hati kita dan pikiran kita, itu adalah bagaimana kita menghindarkan dari kesyirikan. Nah, syirik kecil yang sering terjadi adalah riya, ya, adalah riya. Maka ketika berhaji atau berinfak atau berkurban, nah itu dijaga, ya. Sehingga ketika dalam ayat tadi sholat dan kurban dijaga keikhlasannya, maka insya Allah ibadah yang lain akan mudah ikhlas. Kemudian aspek keikhlasan yang ketiga adalah setelah beramal. Ini setelah beramal juga berat ini untuk mempertahankan ikhlas. Ya, makanya berjuang untuk ikhlas ini perjuangan yang sangat berat. Sehingga orang yang ikhlas itu ditakuti oleh setan. Karena setan mengatakan bahwa ya dia akan mencoba menggelincirkan manusia, ya, hamba-hamba Allah, kecuali dia akan mengalami kesulitan ketika berhadapan dengan hamba-hamba yang ikhlas. Maka ikhlas ini sangat ditakuti oleh setan, ya, sangat ditakuti oleh setan. Ikhlas sebelum beramal, ikhlas ketika beramal, dan juga ikhlas setelah beramal. Ini lebih berat lagi, ya, lebih berat lagi. Baik, Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian yang saya hormati, kemudian yang berikutnya adalah di antara hal-hal yang menjadi kotoran hati adalah adanya perasaan ujub, ya, adanya perasaan ujub. Ujub ini apa kira-kira ya Bapak Ibu? Ujub kan sering kita dengar nih ujub. Ya. Kalau sombong. Oh ya. Masya Allah. Ujub dan sombong ini sebetulnya ada beda. Ya. Ujub dan sombong ada beda, ya. Karena mungkin secara sekilas hampir sama, tapi ada sisi perbedaan. Ujub itu lebih ke bangga diri, tapi tidak sampai merendahkan orang lain. Ya, hanya bangga diri saja dengan apa yang dimiliki atau apa yang sudah dilakukan. Oh, saya sudah berhaji, kemudian bangga. Kemudian, oh, saya sudah sholat, kemudian bangga. Saya sudah berkorban, kemudian bangga.
Nah, bangga diri ini, ujub ini terkadang apa? Terkadang sangat dekat dengan riya tadi. Setelah bangga diri, kemudian ingin orang lain memuji. Nah, kemudian bisa juga tergelincir kepada kesombongan. Ketika kapan itu? Ketika setelah kita bangga diri, kemudian merendahkan orang lain. Ya, kemudian merendahkan orang lain. Nah, kalau ujub saja itu tidak sampai merendahkan orang lain, hanya cuma bangga saja. Wah, nih saya sudah haji, ya. Nih saya sudah berkurban, nih saya sudah berinfak, saya sudah berwakaf. Itu hanya bangga diri saja. Tidak sampai kemudian mengecilkan orang lain. Kalau sombong itu sesuai dengan definisi yang disebutkan dalam hadis, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Jadi kesombongan itu adalah menolak kebenaran, ya, menolak kebenaran dan meremehkan atau merendahkan manusia. Sehingga kalau ujub itu belum sampai ke ranah sombong, ya, dan bisa tergelincir kepada kesombongan kalau diiringi dengan merendahkan orang lain dan menolak kebenaran, ya. Misalkan ada yang memberikan nasihat kebenaran kepada kita, kemudian kita menyangkal, ya, istilahnya menolak, ya, kemudian bahkan merendahkan orang tersebut, ya. Apalagi misalkan yang memberikan nasihat sendiri, ya, sehingga muncul kamu masih bau kencur, ya, kamu masih bau kencur, masih ingusan misalkan. Nah, itu padahal yang disampaikan adalah sebuah kebenaran dan menyampaikannya itu dengan penuh sopan santun, dengan penuh kelemah lembutan, dengan hikmah, maka sebaiknya kemudian bisa jadi dengan baik. Kalau kita kemudian menolak, nanti masuk dalam kategori tadi al-kibru, yaitu kesombongan, karena menolak kebenaran, dan otomatis ketika menolak kebenaran itu kita otomatis merendahkan orang yang menyampaikan tadi, ya, sehingga muncul ungkapan tadi, kamu masih muslim juga tahu apa, ya, kamu baru kemarin tahu apa, misalnya seperti itu. Itu yang kedua, yaitu ujub dan sekaligus tadi sombong, ya. Dan sombong itu adalah ridanya Allah. Sombong itu adalah ridanya Allah, dan yang berhak untuk sombong itu hanya Allah. Maka ancamannya dahsyat, ya, ancamannya dahsyat, bahwa Allah mengancam dengan neraka ketika orang yang sombong. Bahkan Rasulullah SAW juga menyebutkan, la yadkhulul jannata man kana fi qablihi dzarratin minal kibri. Telah masuk surga seseorang yang ada dalam hatinya atau dalam dirinya sebesar biji atom berupa kesombongan. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis yang lain, innal kibra, ya, bahwa innal kibriya ridai. Sesungguhnya kesombongan itu adalah ridanya Allah, ya, ridanya Allah, dan tidak ada hamba yang berhak untuk menyamai maksudnya ikut bersombong seperti hanya Allah SWT. Kalau Allah sombong sangat sesuai, ya, sangat sesuai, karena Allah yang memiliki kita semua, Allah yang mencipta kita semua. Saya mau sedikit bertanya ini terhadap Nun Sewu ini, manggilnya Bapak atau Mbah ini, Pak Rahmat atau Mbah Rahmat ini yang di Bogor? Rahmat. Ya, Pak Rahmat, ya. Baik, mohon maaf saya mau bertanya ke Pak Rahmat. Pak Rahmat usia berapa tahun sekarang?
Masih di mute kayaknya. Masih di mute, Pak. Itu. Berapa tahun ya? Oh, baik. Ini apa? Sinyalnya putus-putus ya. Baik, mungkin mohon maaf ini ke Pak Agus ini. Berapa tahun Pak Agus usianya? 60 tahun. Masya Allah, 60 tahun ya. 60 tahun itu usia langka itu, Masya Allah. Ya, rata-rata. Ya. Insya Allah. Semoga berkah ya, Pak Agus. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih doanya Ustaz. Ini. Kemudian selama tahun itu, selama 60 tahun itu, pernah tidak Bapak melihat atau ya melihat, mohon maaf ini, melihat telinga Bapak secara langsung? Bisa? Tidak. Tidak. Baik. Pakai kaca. Pakai kaca, betul. Ini diantara apa? Diantara bentuk kelemahan manusia. Yang itu sebetulnya kalau kemudian kita sadari, berarti apapun yang ada pada diri kita, menjadi milik kita, itu sebetulnya pada hakikatnya milik Allah. Ketika hati kita kok ada perasaan memiliki dunia ini, ditaruh di hati, maka ketika dunia itu diambil dengan ya kasarnya diambil dengan paksa oleh Allah, ya, maka akan terjadi ketidaksiapan. Ketidaksiapan. Kenapa? Karena sampai dimasukkan ke dalam hati. Dimasukkan ke dalam hati. Maka seperti halnya Abu Bakar As-Siddiq itu, dunia itu saya letakkan di tangan. Ya, itu saya letakkan di tangan. Sehingga ketika kemudian dunia itu harus lepaskan, maka hati ini tidak ada keterpautan. Yang sering terjadi di masa-masa mungkin sekarang ya, itu ketika dunia ada di hati, maka ketika dipaksa diambil karena itu sebuah amanah dari Allah, titipan dari Allah, maka kemudian tidak siap untuk menghadapi hal tersebut. Nah, ini termasuk upaya untuk membersihkan hati. Bagaimana apapun yang kita miliki, kita meyakini itu adalah titipan dari Allah. Namanya titipan, kapan saja bisa diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mencontohkan telinga itu, maksudnya kita kan memiliki telinga, tapi Pak Agus misalnya tanya, itu telinga yang ada di samping kanan dan kiri itu milik siapa? Oh, milik saya. Tapi saya bertanya kemudian tadi, pernah nggak selama 60 tahun itu melihat telinganya sendiri? Melihat bagaimana? Belum pernah. Nah, yang memiliki telinga itu tidak bisa melihat telinganya sendiri. Berarti apa yang ada pada diri kita itu sebetulnya kepemilikannya itu bukan kepemilikan yang hakikatnya. Milik Allah, maksudnya seperti itu. Allah yang akan berkehendak kapan saja mengambil. Bisa jadi Pak Agus, insya Allah untuk mendengar masih jelas ya? Insya Allah. Alhamdulillah masih jelas. Nah, ini kan secara empiris ya, atau sunatullah, itu semakin bertambah sepuh, terkadang ada kenikmatan yang diambil. Mohon maaf, untuk melihat mulai berkurang, untuk mendengar mulai berkurang. Nah, sehingga mencoba untuk bagaimana mengembalikan bahwa semua apa yang
yang kita miliki sebetulnya itu titipan Allah, dan itu merupakan proses tazkiyatun nafas juga, sehingga agar hati kita nanti tidak terlalu terbebani, ya, termasuk anak, termasuk istri, ya, itu semua adalah titipan Allah. Maka suatu ketika kemudian Allah ambil, yaitu adalah hak Allah SWT, hak Allah SWT. Dan di sini ketika di dunia, maka termasuk untuk meluruskan hati kita, konsep kita dalam menghadapi kehidupan dunia ini, kita fahami bahwa ada konsep berpasangan, ada konsep berpasangan. Kalau dalam Al-Quran disebut zaujain gitu, ada konsep berpasangan. Contohnya ada laki-laki, ada perempuan, ada bahagia, ada sedih, ada siang, ada malam, ada pertemuan, ada perpisahan. Nah, saya ingin menekankan di sini, ada pertemuan, ada perpisahan. Kenapa? Karena kita masih berada di dunia, dan kita harus membersihkan hati kita bahwa dunia itu adalah sesuai dengan namanya, artinya sangat pendek. Sehingga cita-cita kita sebaiknya tidak hanya sebatas cita-cita sampai di dunia sini. Tapi bagaimana cita-cita kita rancang jauh ke depan sampai akhirat. Karena dunia ini sangat pendek, tapi yang sangat pendek ini menentukan nanti di akhirat. Sehingga ketika kita memahami ada pertemuan, ada perpisahan, oh berarti sekarang saya sedang bertemu dengan keluarga. Suatu ketika nanti akan berpisah. Ada yang berpisah sementara, mungkin karena putra-putrinya sudah menikah, sudah punya pasangan masing-masing, sehingga punya rumah masing-masing, jadi berpisah sementara waktu. Kemudian pada momen tertentu, mungkin liburan atau lebaran, kemudian berkumpul lagi untuk reuni. Nah, sehingga ada pertemuan, ada perpisahan. Tapi ada juga perpisahan yang memang berpisah, yang sudah tidak bisa bertemu di dunia ini lagi, karena terhalang dengan barzah, yaitu karena sudah wafat, sehingga terhalang dengan barzah. Sehingga di antara nasihat yang sering disampaikan ketika ada orang yang terkena musibah wafatnya saudara atau anggota keluarga, di antaranya adalah konsep bahwa kita harus meyakini pertemuan di dunia ini sementara. Kalau ingin bertemu secara abadi, maka kita rancang, kita persiapkan sejak dini untuk bisa reuni nanti di surga. Dan itu bisa. Itu bisa. Nanti Bapak dan Ibu sekalian insya Allah sudah familiar dengan surah At-Tur, ya. Dalam surah At-Tur ayat 21 sampai dengan 28 itu menjelaskan betapa harmonisnya keluarga yang bisa berkumpul lagi di surga Allah. Kakek, nenek, cicit, canggah wareng, udeg-udeg siwur, dan lain sebagainya, ya, itu semua bisa bertemu kembali, dikumpulkan di tingkat surga yang sama. Nah, itu menjadi sebuah cita-cita bersama dalam keluarga, sehingga direncanakan agar terus bisa menjaga iman kepada Allah SWT. Nah, iman itu, menjaga iman itu masuk dalam, atau di antara pembahasannya adalah tazkiyatun nafs. Jadi tazkiyatun nafs itu masuk dalam atau terinclude dalam keimanan. Ya. Sehingga ketika tazkiyatun nafasnya itu benar, maka nanti lahirlah iman yang benar. Nah, kalau imannya benar, maka nanti bisa mendapatkan anugerah terbesar dari Allah, yaitu surga Allah. Dan lebih dari itu, tidaklah kita sendirian masuk surga, kita bisa membawa keluarga kita. Ya, Pak Agus bisa membawa putra-putrinya, bisa membawa cucu-cucunya,
demikian pula Pak Rahma, Pak Luhur dan lain sebagainya bisa kemudian berbondong-bondong untuk masuk surga bersama-sama. Dan di surga nanti, ini bagi ibu-ibu ya khususnya, itu ada pasar. Disebutkan dalam hadis yang sahih, ya, nah, ibu-ibu kan suka pasar. Kalau disebut shopping itu udah, aduh, kayaknya pusingnya langsung hilang. Ya. Bu, ayo kita shopping, Bu. Wah, itu kayak capeknya dari kerja itu langsung hilang ya. Iya, Bu Sri, betul tidak Bu Sri ini? Ya. Jadi di surga itu ada pasar. Disebutkan dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW menyebutkan, Inna fil jannati lasuqa. Sesungguhnya di surga itu benar-benar ada pasar. Nah, kapan kita bisa kunjung di pasar itu? Ya'tunaha kulla jum'atin. Jadi penghuni surga itu mengunjungi pasar tersebut setiap hari Jumat. Nah, berarti ini menunjukkan keutamaan hari Jumat, ya. Karena sesuai dengan namanya Jum'ah itu berasal dari jamaah. Jamaah itu berarti bersama-sama, ya. Atau kalau itu masuk dalam fiil kata kerja artinya mengumpulkan atau berkumpul, sehingga kalau mengumpulkan kan ada yang dikumpulkan gitu. Maka Jum'ah itu berarti hari berkumpul, ya, hari berkumpul, sehingga kemudian di hari Jumat itu para penghuni surga bisa bertemu di pasar surga. Nah, indahnya apa? Ketika melakukan perjalanan di surga itu disebutkan oleh Allah SWT, wa tahubbu rihus syamal. Berhembus itu angin. Berhembus angin surga yang sepoi-sepoi. Kemudian angin surga itu terkena atau mengena ke wajah dan juga pakaian. Kalau di dunia terkena angin, misalkan Pak Rahmat misalnya naik motor, ya, kena hembusan angin, di depannya ada mobil, ada motor, kemudian berdebu, otomatis ketika pulang bisa jadi dakinya tebal, kemudian bajunya bau asap. Tapi ketika di surga terkena angin surga, itu muka itu seperti di make up, ya, sehingga yang bapak-bapaknya itu tambah ganteng, yang ibu-ibunya tambah glowing, ya, tambah glowing, ya, betul ya. Jadi kemudian ketika bertemu antara keluarga atau suami dan istri, ketika bertemu setelah tadi berpisah karena ada yang ke pasar, mungkin ada ibunya reuni dengan teman-temannya atau dengan keluarga yang lain. Nah, ketika bertemu lagi, itu pernyataannya bagaimana? Istri memberikan pernyataan kepada suami, Mas, kok Masya Allah tambah ganteng, ya, tambah ganteng. Jadi semakin banyak melengos gitu, melengos tahu nggak nih? Melengos atau berpaling sebentar, kemudian melihat lagi, itu semakin ganteng. Demikian pula seorang suami ketika melihat istri, kemudian mungkin berpaling sebentar, kemudian melihat lagi, itu tambah cantik, tambah cantik, tambah cantik. Itulah di surga. Ya, itulah di surga. Sehingga kalau di dunia kok istri atau suami itu sudah mulai berkerut-kerut, ya bersabar. Bersabar, memang di dunia itu apa aja sementara. Ya, apa saja sementara. Sehingga orientasinya nanti di surga. Jadi ketika bincang-bincang dengan misalnya suami dan istri, ya Bapak kalau ingin saya cantik dan cantiknya itu terus ya abadi, ya nanti di surga. Jadi kalau di dunia sabar, kalau ada yang kerut-kerut dikit gitu ya. Dan sebaliknya seperti itu. Ya. Karena nanti di surga semuanya serba bagus ya, serba baik. Bahkan tidak ada WC lagi di surga. Tidak ada WC, apalagi WC ya, kentut juga sudah tidak ada. Ya. Paling bersendawa saja, bersendawa.
sendawanya pun nggak seperti di dunia. Sendawa di dunia mungkin bau jengkol ya, bau apa gitu ya. Sendawa di akhirat, di surga ya sudah baunya tentunya bau yang wangi. Ya, bau yang wangi. Sehingga di surga itu semuanya bagus. Semuanya bagus. Seperti tadi gambarannya bahwa tidak ada yang tua lagi. Ya, sehingga mohon maaf ini Pak Rahmat misalnya sudah sepuh, nanti ketika masuk surga jadi seusia muda-muda lagi, Masya Allah ya. Assalamualaikum Pak, ini Pak Ahmad ya, Masya Allah. Dari Bogor juga nih, banyak kan dari Bogor apa ini? Iya. Allah, barakallahu fikum ya. Senang berjumpa dengan bapak-bapak semua ini. Mohon maaf ini saya jauh lebih muda ini, mohon maaf ini sepuh-sepuh semua. Ya. Ya ini berkisah saja nih. Tua. Berkisah aja nih, Masya Allah. Jadi demikianlah ketika di surga ya, sehingga ketika hati kita sudah terpaut dengan surga, maka kita pun ingin berusaha menyesuaikan diri hati kita bagaimana cocok untuk masuk surga. Saya ingin berkisah salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Dalam hadis itu tidak dikisahkan, tidak disebut namanya, tapi nama sahabat yang lain yang justru mengkisahkan tentang keutamaan sahabat ini. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW sedang berada bersama dengan para sahabat, tiba-tiba Rasulullah SAW itu menyebutkan sebentar lagi akan hadir pemuda surga. Ya. Sebentar lagi akan hadir pemuda surga. Nah, ini para sahabat saling tengok-tengok ini. Di samping kanan, samping kiri sudah ada Abu Bakar, sudah ada Umar bin Khattab, sudah ada Utsman, sudah ada Ali, sudah ada sahabat-sahabat utama di situ. Tapi ini Rasulullah SAW menyebutkan kok ada yang akan menjadi calon penduduk surga. Ternyata muncullah seseorang menenteng itu terompah habis berwudu, ya. Dan itu terjadi 3 kali. Ya, Rasulullah menyebutkan seperti itu. Tiga momen. Momen pertama menyebutkan yang sama, orangnya yang muncul sama lagi. Kedua muncul yang sama lagi. Ketiga muncul yang sama lagi. Maka kemudian ada salah seorang sahabat muda yang bernama kalau tidak salah Abdullah bin Amr ya. Abdullah bin Amr bin As. Ya, Abdullah bin Amr bin As. Beliau kemudian ingin menyelidiki ya, ini amalan utamanya apa sih? Amalan utama orang ini apa sih? Gitu. Maka kemudian Abdullah bin Amr bin As itu kemudian berbicara kepada orang tersebut. Wahai Bapak, saya ingin minta izin nginep di tempat Bapak 3 hari. Karena di antara di antara tuntunan syariat itu batas menginap maksimal 3 hari. Maka 3 hari itu tuan rumah itu memiliki kewajiban untuk menjamu. Ya, setelah 3 hari maka tidak ada kewajiban lagi untuk menjamu. Maka pengertian kalau sudah 3 hari berarti pamitan. Ya, sudah 3 hari pamitan. Nah ini sahabat ini kemudian diizinkan untuk nginep. Mulailah kemudian penyelidikan dilakukan. Biasanya kan di antara amalan utama itu sholat malam. Diintai sahabat tadi coba tidak tidur, mencoba untuk mengawasi tadi sahabat yang disebutkan menjadi calon penduduk surga ini sholat malam enggak? Ternyata sampai subuh enggak ada tanda-tanda orang bangun wudhu dan sholat malam. Ya, tidak ada tanda-tanda orang yang bangun subuh sholat malam, dan itu berlangsung 3 hari seperti itu. Maka sahabat yang tadi, sahabat muda tadi yaitu Abdullah bin Amr itu merasa kayak merasa kecewa gitu. Wah, ini misi saya gagal dong. Ya, misi saya gagal. Saya belum menemukan amalan yang istimewa yang bisa jadi itu menyebabkan Rasulullah SAW
mengucapkan kalau orang tersebut menjadi calon penduduk surga. Kan bukan main-main itu, menjadi penduduk surga. Maka kemudian di hari yang ketiga pamitan lah, ya, pamitan, dan dalam pamitan itu Abdullah bin Amr bin As itu mengatakan sejujurnya apa sebab dia nginep 3 hari. Ya, wahai saudara, saya nginep 3 hari di sini itu bukan karena tidak ada sebab. Ada sebab utama saya nginep di sini. Sebabnya itu adalah karena Rasulullah SAW 3 kali berturut-turut, ya, dalam momen yang berbeda itu menyebutkan ada pemuda calon surga, ya, calon penduduk surga. Nah, kita lihat di samping kanan kita, samping kiri kita sudah ada sahabat-sahabat utama, sahabat-sahabat senior. Tapi yang muncul itu adalah Anda. Dan itu 3 kali berturut-turut yang muncul Anda. Maka ini yang kemudian menyebabkan saya penasaran apa sih amalan utama yang Anda lakukan. Maka jawaban orang tersebut, ya saya amalannya yang seperti kamu lihat sehari-hari. Ya, sholat di masjid, kemudian aktivitas kehidupan sehari-hari juga seperti itu, biasa saja. Sholat malam saya juga enggak, ya. Maka kemudian ya sudahlah kalau begitu saya pamit gitu, ya. Kalau begitu saya pamit. Maka ketika mau pamit, orang tersebut kemudian menyetop dulu. Wahai saudara, ada satu hal yang semoga ini menjadi istilahnya tidak dipublikasikan lah. Khawatir ini nanti akan menjadi riya. Ya. Jadi ada satu hal yang memang tidak diketahui oleh manusia karena ini adalah amalan hati. Ini adalah amalan hati. Apa itu? Maka kemudian disampaikan, ya, setiap kali saya mau tidur, saya coba untuk muhasabah. Saya coba untuk mengevaluasi siapa orang yang mungkin berbuat buruk kepada saya. Ya. Dan saya berusaha untuk menjauhi perbuatan-perbuatan buruk atau berbuat buruk kepada orang lain. Tapi saya coba ingat-ingat siapa yang berbuat buruk, siapa yang berbuat tidak baik kepada saya. Maka sebelum tidur, setiap kali saya mau tidur, ya, sebelum tidurnya saya kemudian berusaha untuk menghilangkan dendam, berusaha untuk menghilangkan rasa iri, rasa dengki kepada orang-orang itu. Nah, disinilah kemudian baru ketemu kata kuncinya. Abdullah bin Amr bin As itu kemudian ini dia nih, baru lega ini. Ternyata ada amalan yang tidak diketahui oleh orang lain, justru amalan itu di sisi Allah sangat dahsyat. Bahkan sampai menyebabkan Rasulullah menyebutkan ini adalah calon penduduk surga. Maka Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, inilah di antara pentingnya untuk tazkiyatun nafs. Membersihkan hati kita, membersihkan pikiran kita, sehingga kita memiliki satu jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang, yang nanti masuk dalam kategori hamba-hamba Allah yang mulia dan masuk dalam karunia Allah yang terbesar, yaitu surga Allah kelak di akhirat. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada pertemuan malam hari ini. Tentunya banyak kekurangan, saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari kebodohan saya dan dari setan. Semoga Allah mengampuni segala kekurangan dan kekhilafan saya. Barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada Mas siapa ini? Mas Miftah, ya. Mas Miftah. Ya, silahkan Mas Miftah. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak atas penyampaian materinya, sangat bermanfaat sekali. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Ustadz Moko, silakan ditanyakan. Untuk pertanyaannya kita ambil dari 3 pertanyaan terlebih dahulu.
Silakan yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan di kolom chat ataupun langsung tanya ke Ustadz yang bersangkutan. Terima kasih. Alhamdulillah, ini insya Allah Ustaz, amin. Monggo. izin Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi disampaikan seperti kasus yang disampaikan Ustaz bahwa karena dendam itu bisa merasuk setan ya Ustaz ya. Nah ini ada kasus juga Ustaz di kebetulan di anak-anak kami itu apa ya? Jadi satu kena kemasukan setan, terus kemudian yang lainnya ikut-ikutan. Itu seperti apa ya Ustaz? Apakah memang seperti itu atau gimana Ustaz? Saya pernah terjadi berapa kali di tempat asrama anak-anak kami yang di Bambu Apus itu Ustaz. Ya. Baik Ibu, barakallahu fikum. Jadi Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, bahwa di antara celah utama setan itu bisa, atau jin itu bisa menguasai manusia itu adalah karena ada kotoran dalam hati kita. Di antara kotoran yang sangat dahsyat itu adalah dendam ya, adalah dendam. Dan itu sesuai dengan misi setan. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Maidah ya. Dalam surah Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah fahal antum muntahun. Innama yuridu syaitan hanya saja setan itu menginginkan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha, memunculkan adanya al-adawah wal baghdha, yaitu permusuhan dan kebencian. Jadi setan berusaha untuk memunculkan permusuhan dan kebencian. Ya. Fil khamri wal maisir, di antara sarana untuk memunculkan permusuhan dan kebencian itu ada pada khamr, yaitu minum-minuman keras, atau dengan perjudian. Ya, ini dua sarana yang utama sehingga bisa dengan mudah memunculkan permusuhan dan kebencian. Wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah, dan juga setan ingin memalingkan dari zikir kepada Allah dan salat. Fahal antum muntahun, apakah kalian memperhatikan hal itu? Nah, seperti itu ada pertanyaan untuk menjadi cambuk bagi kita. Kita perhatian nggak dalam hal itu? Nah, dalam hal ini yang dipertanyakan oleh Ibu Sri tadi, bahwa terjadinya kesurupan dan lain sebagainya, kemudian celahnya adalah dendam dengan antar sesama teman, itu sangat mungkin. Ya, sangat mungkin. Karena sesuatu yang sangat dahsyat, ya, dan itu disebutkan oleh para mufassir, khususnya dalam surah An-Nas. Kenapa pada dalam surah An-Nas itu kita memohon dan menyebut Allah itu dalam beberapa poin itu. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi disebut Rabbin nas, Malikin nas, ya, Rabbnya manusia, rajanya manusia, Ilahin nas, sesembahannya manusia. Nah, itu tiga hal itu disebut. Sementara berlindungnya dari satu hal. Satu hal itu apa? Min syarril waswasil khannas, dari keburukan waswas yang biasa tersembunyi, yaitu waswas syaitan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dadanya manusia. Nah, ini dia. Jadi berlindungnya disebutkan ada 3 poin keutamaan yang ada pada zat Allah, ya, ada pada diri Allah, yaitu Allah adalah Rabb, Allah adalah Malik, Allah adalah Ilah, ya. Tapi berlindungnya satu saja itu,
dari waswas syaitan. Berarti kemudian dijelaskan oleh para mufassir, ini menunjukkan gangguan waswas syaitan ini jauh lebih dahsyat dibandingkan gangguan yang disebutkan dalam surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq itu ada gangguan keburukan makhluk, ada gangguan gelapnya malam, ya, gelapnya malam, keburukan gelapnya malam. Ini kan potensi terjadi kejahatan-kejahatan. Kemudian yang ketiga adalah ada sihir. Yang keempat adalah ada penyakit ain. Jadi 4 poin ini disebutkan dalam surah Al-Falaq jauh lebih ringan dibandingkan 1 poin yang disebutkan di dalam surah An-Nas. Sehingga potensi untuk terjadi kesurupan karena ada dendam antar sesama itu sangat mungkin. Kemudian bagaimana penanganannya, ini kan yang penting. Penanganannya adalah berarti perlu adanya BK, ya, bimbingan konseling. Adanya bimbingan konseling, didekati satu persatu, kemudian disadarkan dulu, ya, disadarkan dulu. Karena seiring kemudian hatinya disadarkan, pikirannya dijernihkan, insya Allah waswas syaitan itu akan semakin berkurang pengaruhnya. Nah, seiring dengan itu dianjurkan juga untuk memperkuat ibadah. Maka insya Allah seiring dengan ibadah sebagai benteng dan kemudian ada bimbingan konseling untuk memperbaiki hati dan pikiran, insya Allah pengaruh setan itu akan hilang. Demikian mungkin Ibu Sri, ya. Barakallahu fikum. Baik, saya kembalikan ke siapa tadi? Mas Miftah, ya. Silakan Mas Miftah, suaranya enggak terdengar. Suaranya Mas Miftah nggak terdengar, ya. Maaf, error Pak De Agus, mohon diganti hostnya, si anunya Olan lagi. Pak De Agus minta tolong. Apakah saya ditunjuk host? Iya, nggak langsung itu. Lagi error. Saya jadi host. Iya. Insyaallah. Apakah saya jadi host, Tata? Nggak, maksudnya diganti MC-nya Pak De. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz, menarik sekali. Kayaknya waktunya kurang, ya Ustaz, ya. Insyaallah. Jadi materinya menarik banget, jadi perlu pembahasan. Bentar ini saya narik. Nah, sangat menarik materinya Ustadz. Kalau waktunya panjang sih menyenangkan sekali. Dipersilahkan Bapak Ibu, Om Tante, kalau ada yang bertanya lagi tentang sakit hati, tentang dendam, tentang iri, dengki, Ustadz. Itu yang banyak kita hadapi. Nyata-nyata itu susah sekali kita menghindarkan. Rasa sakit hati, rasa dendam itu benar-benar perlu keikhlasan yang luar biasa, tapi ternyata susah. Bagaimana tanggapan Bapak Ibu Saudara sekalian? Mas Om Aan mungkin, Rahmat, pengen bertanya, monggo silahkan Om Aan. Tentang sakit hati ya Om Aan, ya. Tentang dendam itu yang coba disampaikan. Pak Agus, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mungkin saya pengen bertanya Pak Ustadz, obat yang paling manjur untuk penyakit hati Pak Ustadz. Nah, itu. Karena kalau obat yang lain-lain misalnya secara medis, kalau penyakit hati kan tidak kelihatan secara fisik tapi di dalam. Nah, untuk kita mengobati diri sendiri yang paling ampuh, kira-kira mungkin Pak Ustadz bisa memberi ini pegangan buat kita gitu. Kalau saya pernah coba-coba, misalnya dengan berzikir, sholawat, gitu kan. Tapi mungkin apakah ada amalan lain yang kita tidak tahu apakah dalam diri kita sudah bersih dari penyakit hati atau masih kurang amalan itu, bagaimana Pak Ustadz? Untuk seperti yang Pak Ustadz tadi, untuk kita kembali nanti di hari akhir, yang hatinya bersih lah, yang mungkin dalam Al-Quran ada ayatnya, saya lupa, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu. Nah, saya lupa ayatnya itu Pak Ustadz. Kalau hatinya sudah bersih, mungkin jiwanya bisa tenang gitu Pak Ustadz. Ya. Selama masih diselimuti penyakit hati, rasanya sulit manusia untuk tenang jiwanya Pak Ustadz. Nah, di sini mungkin kira-kira pegangannya Pak Ustadz bisa memberi masukan Pak Ustadz. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung ini Pak Agus. Iya, monggo Ustadz langsung dijawab. Langsung diberi pencerahan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ahmad di Bogor ya, barakallahu fikum. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah itu dalam buku beliau ya, At-Tibyan fi Adabi Hammalatil Quran. Jadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau memberikan beberapa poin ya, beberapa poin yang bisa menjadi tips bagi kita untuk mengobati ya, mengobati atau mensucikan hati-hati kita dari kotoran-kotoran. Di antaranya adalah yang pertama, ini insya Allah sesuatu yang sudah masyhur ya, yaitu membaca Al-Quran dengan tadabbur. Membaca Al-Quran dengan tadabbur. Jadi membaca Al-Quran di sini ketika diiringi dengan tadabbur itu tidak ditekankan pada kuantitas. Tidak ditekankan pada kuantitas. Dalam artian bukan banyaknya membaca Al-Quran itu, tapi bagaimana apa yang dibaca itu dicoba untuk ditadaburi atau direnungkan. Tadaburi atau direnungkan. Khususnya kalau terkait dengan penyakit-penyakit hati ini, bisa juga dibaca surah-surah pendek dalam juz amma. Ya. Surah-surah pendek dalam juz amma. Misalkan seperti tadi yang dibaca oleh Pak Ahmad ya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu kalau dibaca tafsirnya, kemudian direnungkan maknanya, setelah itu kemudian sambil diresapi, ini sejauh mana kita bisa mempraktekannya, itu akan jauh-jauh bisa mengobati hati kita. Dibandingkan kita hanya, kalau orang Jawa bilang dermemel ya, dermemel baca banyak tapi tidak sampai diresapi di hati.
Demikian pula dalam berdoa pun seperti itu. Karena Allah SWT disebutkan oleh Rasulullah SAW, Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai. Sehingga kalau kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, tapi hati kita entah kemana gitu, ya, maka bisa jadi doa kita nggak nyampe kepada Allah karena seolah-olah kita sebetulnya nggak menginginkan itu gitu loh. Itu hanya apa istilahnya, ucapan lisan saja, ya, hanya basa-basi lah ibaratnya begitu. Ya, misalkan Pak Agus monggo mampir, tapi cuma di lisan gitu. Kalau benar-benar mampir, aduh repot banget ini, ya. Nah begitu, jadi cuma basa-basi lisan, ya. Dan itu kan bisa dibedakan mana yang basa-basi, mana yang benar-benar mempersilahkan. Kalau yang mempersilahkan bisa jadi dipegang tangannya, Pak monggo pinarak rumiyin Pak, nah, monggo pinarak rumiyin misalkan. Kalau yang basa-basi kadang menawarkannya sambil jalan gitu, monggo pinarak tapi dia sambil keluar kemana, ya, seperti itu. Nah ini apa, intermezzo ya. Jadi seperti itu. Yang pertama adalah bagaimana kita interaksi dengan Al-Quran dan kemudian mentadaburi, ya. Kemudian termasuk bagaimana bahaya-bahaya penyakit hati itu, ya. Karena penyakit hati itu kalau diklasifikasikan, kalau hatinya sudah sakit, maka seluruh pasukan-pasukan yang menjadi prajuritnya hati itu akan sakit juga. Itu akan sakit juga. Kalau kita sakit hati bisa jadi seluruh fisik kita itu malas untuk beraktivitas. Betul tidak, Pak? Jadi kalau lagi sakit hati, aduh malas banget dah, ya, seperti itu. Tapi kalau hati kita sedang baik, itu masya Allah, selelah apapun kita, itu seolah-olah masih fit, ya. Ibaratnya dimungsui capek-capek, itu tetap dilakoni, nah, itu. Jadi walaupun capek, tapi tetap diperjuangkan. Kenapa? Karena hatinya sedang sehat. Nah, itu yang pertama. Ada 5, saya bacakan singkat saja. Yang kedua adalah rajin puasa. Ya tentunya puasa-puasa yang memang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, ya, seperti puasa Daud, puasa Senin Kamis, ya, kemudian puasa Ayamul Bid, ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah mendirikan sholat malam, ya, mendirikan sholat malam. Ini dahsyat sekali, ya. Sholat malam ini pengaruhnya sangat dahsyat. Karena seiring manusia sedang terlelap tidur, kita bangun untuk mengadu kepada Allah. Bahkan kita bisa ambil teladan dari kisah Nabiullah Yakub alaihissalam. Nabiullah Yakub itu tersakiti sekali hatinya, Pak. Ya, Nabiullah Yakub itu mengalami kesedihan yang bertumpuk-tumpuk. Kesedihan yang pertama adalah berpisah, ya, dipaksa berpisah dengan Nabi Yusuf yang masih kecil. Kemudian kesedihan yang kedua, ternyata Nabi Yusuf itu bukan diterkam serigala, berarti ini sebuah kedustaan, ya. Jadi anak-anak atau saudaranya Nabi Yusuf ini mengatakan kepada Nabiullah Yakub, Nabi Yusuf itu wafat diterkam serigala. Nah, sehingga apa? Sehingga itu adalah sebuah kedustaan. Dan kedustaannya itu ada indikasi kalau itu memang benar-benar kedustaan. Yaitu apa? Yaitu baju yang diberikan oleh saudaranya Nabiullah Yusuf kepada Nabi Yakub alaihissalam, ternyata tidak ada sobekan bekas cakaran serigala. Jadi bajunya utuh tapi dilumurin darah gitu. Nah itu menjadi indikasi bahwa loh, ini baju nggak ada sobekan, nggak ada bekas cakaran serigala. Kok dikatakan kalau Nabi Yusuf itu wafat diterkam serigala? Ini berarti kan kedustaan. Kedustaan yang sudah nampak indikasi kedustaannya. Sehingga bertambah sedih itu.
kalau kita misalkan ya Bapak Ibu ya, kalau kita dibohongi tapi nggak ada tanda-tanda kalau itu sebuah kebohongan misalkan, karena kita nggak tahu kalau itu kebohongan, itu lebih tenang tuh pikiran sama hati. Tapi kalau kita dibohongi dan indikator kebohongan itu kok nampak pada diri kita, maksudnya kita bisa melihat itu akan lebih membebani pikiran, lebih membebani hati, sehingga jiwa akan goyah di situ. Nah, itulah yang dialami oleh Nabiullah Yakub. Kemudian kesedihan yang berikutnya yang lebih-lebih lagi apa? Yang berdusta itu pelakunya adalah anak kandung beliau sendiri. Sehingga kalau kita dibohongi oleh orangnya nggak satu rumah, orangnya jauh, itu kan kita akan jauh lebih tenang, nggak sering lihat. Nah, bagaimana kalau yang berbohong itu adalah seperti kasus Nabiullah Yakub ini adalah anak-anak sendiri gitu loh. Jadi tiap hari ketemu, sehingga seolah-olah komunikasi dalam keseharian itu dipoles kedustaan. Nah, bagaimana yang dilakukan oleh Nabiullah Yakub ini yang menjadi pelajaran bagi kita. Yang dilakukan oleh Nabiullah Yakub adalah diabadikan dalam surah Yusuf, ya. Diabadikan dalam surah Yusuf. Allah SWT menyebutkan qala innama ashku bathi wa huzni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Nabiullah Yakub itu berdoa kepada mengatakan innama ashku bathi, sesungguhnya aku hanya mengadukan curhatan lisan saya, kesedihan, kegundahan jiwa saya, aku adukan kepada Allah. Makanya itu tadi fungsinya salat malam. Ketika salat malam, kemudian adukan semua kepada Allah. Karena terkadang ketika dicurhatkan kepada orang lain, malah bisa menambah beban kita lagi, gitu. Ya. Kalau nggak kebenaran, kita curhat kepada yang bisa memberikan bombong-bombong hati kita, gitu loh, menenangkan hati kita, gitu. Seperti itu. Kemudian kunci yang keempat adalah merendahkan diri di hadapan Allah. Merendahkan diri di hadapan Allah, ya. Dan yang kelima, bergaul dengan orang-orang soleh, ya. Sehingga kalau teman-temannya soleh itu akan memberikan nasihat. Kalau teman-temannya soleh, insya Allah akan memberikan motivasi-motivasi ketika kita sedang sedih. Maka dalam sebuah syair disebutkan teman sejati bagi Anda adalah teman yang senantiasa setia dalam ketiadaan Anda. Ketiadaan Anda itu maksudnya Anda sudah nggak punya harta, Anda sudah nggak punya jabatan, Anda sudah miskin, sudah mungkin nggak dianggap oleh orang gitu. Tapi teman itu kok masih mau deket, masih mau kawruh gitu dan lain sebagainya, itu adalah teman sejati. Karena kalau teman yang tidak sejati itu biasanya temannya pragmatis. Kalau ada untungnya, ada manfaatnya, deket. Tapi kalau sudah hilang kemanfaatannya, ngapain dideketin? Nah, seperti itu. Maka bertemanlah dengan teman yang baik, itu akan membersihkan hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Om An, masih ada lagi? Ada. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama Pak Ahmad. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, Pak Ustadz, masih ada waktu Pak Ustadz? Mungkin untuk sementara dicukupkan dulu, mohon maaf karena untuk persiapan besok mengajar nih. Ustadz, terima kasih Ustadz waktu yang telah diberikan kepada kami semua. Kami jamaahnya dari hampir seluruh Indonesia, Ustadz. Masya Allah. Keluarga Nur Iman Mursidi ini menyebar di hampir di Sumatera dan Jawa. Masya Allah, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Semoga menjadi keluarga yang dianugerahi reuni nanti di surga. Semoga kita bisa jumpa lagi ya Ustadz. Dengan permasalahan yang sama, dengan permasalahan yang mungkin yang berbeda. Terima kasih Ustadz. Mohon ditutup dengan doa agar kami selalu mendapat barokah. Amin.
Baik, amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak, Ibu, Saudara, Om dan Tante, tauziah malam ini telah disampaikan hingga jam 9.20. Kita tahu itu lebih waktunya ya. Tapi Ustadz dengan ikhlas dan rela memberikan waktunya. Demikian saya kembalikan kepada Tante Mus. Sudah selesai, Tante? Pak De, mungkin Pak Dekes, mungkin kalau Pak Ustadz mau live enggak? Pak Dekes ada Pak Dekes, Pak De Agus barangkali. Oh ya, oke, Ustadz, matur suwun Ustadz. Sami-sami, saya izin live dulu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.